Saudara Jemaat GKO Solaga Rahasia, selamat malam. Sebelum kita tidur pada malam ini, kita merenungkan bagian firman Tuhan yang ada di 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 berbunyi sebagai berikut. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, firman ini menegaskan kepada kita bahwa kita telah Tuhan beli dengan harganya lunas dibayar. Jadi wajiblah hukumnya untuk kita memuliakan Allah dengan seluruh tubuh jiwa roh kita di setiap saat dan setiap waktu. Ayat sebelumnya, sebelum kita lanjutkan, ayat di 20 ini dia berbicara tentang apa yang ada di ayat yang ke-9 sebelumnya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita harus ketahui bahwa hidup kita ini lagi bukan milik kita lagi. Itu suatu nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus terhadap perbuatan-perbuatan mereka yang najis yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Yaitu salah satunya percabulan. Maka Allah memberitahukan kembali, mengingatkan kembali kepada mereka bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah. Semestinya kamu tidak pakai untuk hal-hal yang menajiskan. Nah, melalui Roh Kuduslah yang tinggal di dalam kita mengingatkan dan memberitahukan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Dan yang kita miliki hari ini adalah bukan kita punya. Semuanya adalah milik Tuhan. Maka dengan itu wajib hukumnya untuk kita serahkan sepenuhnya hidup ini untuk kemuliaan Tuhan semata. Karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan melalui firman-Nya ini, kita atau seluruh umat Tuhan di bumi ini, Tuhan lunasi dengan darahnya. Dibayar karena Dia menyayangi, Dia mencintai, mengasihi kita lebih dari segalanya. Dan Dia pelihara kita sebagai biji matanya. Maka Dia bayar lunas. Jadi hidup kita di setiap saat, setiap waktu, kita memuliakan Allah saja dengan seluruh tubuh jiwa roh kita yang kita miliki ini. Karena apa? Itu bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Banyak orang tidak mau mengetahui hal ini. Kenapa orang cenderung melakukan kejahatan? Kenapa orang cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Allah? Karena dia belum ketemu langsung dengan Tuhan. Karena dia belum mengalami Tuhan secara pribadi. Karena dia belum hidupi firman yang dia baca, dia renungkan. Tapi hanya sebagai mainan saja dalam hidupnya. Maka dengan itu Tuhan tegaskan, kita sudah lunas dibayar dengan darah anak domba Allah. Maka dengan itu serahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, praktikkanlah firman Tuhan ini. Karena segala sesuatunya untuk Tuhan kita hidup sampai sekarang ini. Jauhkan dirimu dari segala dosa. Jauhkan dirimu dari segala hal-hal yang najis. Jauhkan dirimu dari segala percabulan atau kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita, sehingga kita diberkati dan kita intim dengan Tuhan melalui firman, melalui doa. Maka kita diberikan yang terbaik
untuk kita lalui semua jalan-jalan kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, renungkanlah firman Tuhan ini sebelum kita tidur. Maka engkau dipelihara dan dijaga keluar masuk hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.